Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Aprilia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Adapun dalil yang akan dibahas yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3. Mari kita dengarkan lantunan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Dalam beberapa hadis sahih diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mendatangi Gua Hiro untuk tujuan beribadah selama beberapa hari. Beliau kembali kepada istrinya Siti Khadijah untuk mengambil bekal secukupnya. Hingga pada suatu hari, di dalam gua beliau dikejutkan oleh kedatangan malaikat membawa wahyu ilahi. Malaikat berkata kepadanya, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Perawi mengatakan bahwa untuk kedua kalinya malaikat memegang Nabi dan menekan-nekannya, sehingga Nabi kepayahan. Dan setelah itu dilepas, malaikat berkata lagi kepadanya, "Bacalah." Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Perawi mengatakan bahwa untuk ketiga kalinya malaikat memegang Nabi Muhammad SAW dan menekan-nekannya hingga beliau kepayahan. Setelah itu, barulah Nabi mengucapkan apa yang diucapkan oleh malaikat, yaitu Surat Al-Alaq ayat 1-5. Makna globalnya. Surat Al-Alaq merupakan permulaan surat yang diturunkan dari Al-Quran. Dan yang pertama kali diturunkan ialah 5 ayat yang pertama. Adapun ayat-ayat yang lain diturunkan kemudian. Ada yang mengatakan bahwa kelima ayat ini diturunkan sudah Al-Fatihah ketika Nabi sedang berkhilwat di Gua Hiro. Surat ini dinamai Surat Iqra' dan Al-Qalam. Surat ini mengandung perintah membaca dan menerangkan kenyataan kudrat Allah kepada manusia. Allah menjadikan manusia dari setetes mani, kemudian dengan berangsur-angsur menjadilah manusia makhluk yang baik dan dapat menguasai makhluk-makhluk yang lain. Tuhan memberikan kepada manusia kekuatan dan menyediakan kalam sebagai alat untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Allah menjadikan Muhammad, seorang yang ummi, sanggup membaca Al-Quran, dan Allah kuasa mengajar Muhammad tanpa mempergunakan kalam dan kertas. Pendapat mufassir. Untuk ayat yang pertama, dalam tafsir Al-Bayan, Iqra' yang artinya bacalah. Menurut Muhammad Abduh, perintah di sini bukan perintah taklifi, tetapi perintah takwini, yaitu hendaklah engkau menjadi seorang pembaca yang mahir dengan kudrat dan iradatku. Dan kalau dimaksudkan perintah taklifi, maka maknanya, apabila engkau membaca, hendaklah engkau membaca sebagai suatu amal yang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lidah, yaitu agar menjadi pengingat bagi hati, dan mulailah bacaan itu dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, mendidik, dan yang menyampaikan manusia kepada kesempurnaan. Jadi untuk ayat yang pertama ini, intinya memberikan pengertian bahwasannya Allah membawa Muhammad sampai kepada puncak kesempurnaan. Selanjutnya ayat kedua, dalam tafsir Jalalain. Lafal alaq, bentuk jamak dari lafal alaqoh,
artinya segumpal darah yang kental, yaitu peringkat yang kedua sudah nutfah, yaitu segumpal air yang telah berpadu dari mani laki-laki dengan mani perempuan, yang setelah 40 hari lamanya, air itu telah menjelma jadi segumpal darah, dan dari segumpal darah itu kelak akan menjelma pula menjadi segumpal daging atau mudghah setelah melalui 40 hari. Allah yang Maha Kuasa menjadikan manusia daripada air mani, menjelma jadi segumpal darah, kemudian jadi manusia penuh. Niscaya kuasa pula menimbulkan kesanggupan membaca pada seorang yang selama ini dikenal ummi, pandai membaca dan menulis. Jadi intinya dalam ayat kedua ini, bahwa dasar segala yang akan dibaca tidak lain ialah dengan nama Allah. Selanjutnya ayat ketiga. Dalam tafsir Al-Azhar, bacalah dan Tuhan engkau itu adalah Maha Mulia. Maksudnya, setelah di ayat yang pertama, beliau disuruh membaca atas nama Allah yang menciptakan insan dari segumpal darah, terus lagi menyuruhnya membaca dengan nama Tuhan, sedang nama Tuhan yang selalu akan diambil jadi sandaran hidup ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, Maha Dermawan, Maha Kasih, dan sayang kepada makhluknya. Adapun prinsip pendidikan Islam yang terkandung dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3, yaitu prinsip Robbaniyah. Prinsip Robbaniyah ini merupakan prinsip utama atau prinsip pendidikan yang paling penting. Nilai atau prinsip Robbaniyah ini adalah nilai yang harus ada dalam setiap aktivitas pendidikan Islam, di mana nilai Robbaniyah berangkat dari konsep tauhid. Konsep tauhid memandang bahwa alam dan kehidupan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang menempatkan Allah sebagai sentral. Pendidikan Islam harus menempatkan Allah sebagai sumber rujukan dan tujuan utama. Manusia hanya mungkin mendapatkan pengetahuan apabila Allah telah memberinya pengetahuan. Intinya, semua pengetahuan itu berasal dari Allah. Dengan prinsip ini, pembelajaran hendaknya diarahkan pula untuk melihat dan menghayati kehadiran serta keterlibatan Allah dalam seluruh fenomena, khususnya fenomena atau materi yang dipelajari. Pendidikan dan pembelajaran tidak hanya berujung pada penemuan ilmu atau perolehan keterampilan. Prinsip Robbaniyah ini merupakan simbol dan cermin keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting untuk digunakan sebagai dasar pendidikan Islam. Menurut Abu Dinata, para ahli pendidikan Islam sepakat bahwa keimanan harus menjadi dasar pendidikan. Dengan dasar ini, maka seluruh komponen pendidikan, mulai dari tujuan, kurikulum materi pendidikan, metode, motivasi, evaluasi, dan seterusnya, harus didasarkan pada keimanan ini. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Sesuai dengan tabiat pendidikan, Al-Quran mengajarkan nilai kebaikan. Ia mendidik manusia agar menjadi manusia yang baik dalam istilah Al-Atos, manusia yang mulia dalam istilah Al-Abrosi, dan manusia yang sempurna dalam istilah Munir Mursyi. Menurut Bapak Dr. Haji Am Abdussalam MPD, dalam bukunya Pembelajaran dalam Islam, konsep taklim dalam Al-Quran menyebutkan 9 prinsip pembelajaran dalam Al-Quran, yaitu rohmaniyah atau kasih sayang, takamuliyah atau integratif, sumuliyah atau komprehensif, wasoliyah atau media, tawazuniyah atau seimbang, istimroriyah, waqi'iyah, robbaniyah, dan uswiyah atau suri tauladan.
Selain itu, menurut Bapak Dr. Cucu Surahman, MAGMA, terdapat 5 nilai pendidikan Islam yang telah ditawarkan oleh para penulis tafsir Tarbawi di Indonesia, yaitu nilai Robbaniyah atau ketuhanan, Sumuliyah atau komprehensif, Takamuliyah atau integratif, Tawazuniyah atau seimbang, dan Rohmaniyah atau kasih sayang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi seorang pendidik yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan Islam dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.